Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa tetap tegak melaksanakan ibadah, terutama kesempatan maghrib hari ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam dengan petunjuk Nabi, dengan sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Kami yang berbahagia, kita langsung saja. Hari ini pekan kelima. Pekan kelima itu bebas. Maksudnya bebas apakah pilihannya akidah atau fikih. Karena pada pekan ketiga yang lalu saya berhalang hadir, saat itu mengenai akidah, maka pekan kelima ini kita isi dengan akidah. Akidah yang didasarkan kepada akidah Tohawi. Jemaah yang berbahagia, kita sudah sampai pada pasal kelima hari ini, yaitu yang membicarakan tentang al-ba'tsu wal jaza, hari kebangkitan dan pembalasan. Di antara bagian daripada hari kiamat, hari akhir, adanya kebangkitan. Setelah manusia mati, bahasanya gitu, mati. Bahasa Indonesia yang lebih halus, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Maksudnya mati, karena Al-Quran hanya mengenal mati. Mati di dunia, meninggalkan dunia. Sementara ruh tetap hidup. Ya, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, ruh sejak Allah ciptakan, ya, sejak Allah meniupkan kepada badan kita, sejak itu ruh nggak pernah mati. Dalam arti tidak pernah mati lagi, ya. Bahkan ya, ketika seluruh jasad ini pada mati, ruh tetap hidup. Cuman dia memasuki dunia baru, yaitu yaumul barzah. Yaumil barzah atau alam barzah, yaitu alam kubur. Seseorang meninggalkan dunia maka masuk kepada fase alam kubur atau alam barzah.
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka, maksudnya di hadapan mereka, ada yaumul barzakh, sampai mereka dibangkitkan. Nah, kita sudah bahas yaumul barzakh sekedarnya. Ketika ruh mati kemana? Kita sudah bahas. Berpisah dengan badan secara johir, ya. Tetapi dalam beberapa hadis, ruh bisa kembali ke badan. Misalnya ketika ditanya oleh malaikat yang menanyakan di kuburan, Mungkar dan Nakir, itu ruh bersatu lagi. Jadi hanya selesai hidup di dunia, sementara memasuki alam barzakh, ruh dan jasad bersatu lagi, ya. Ketika ditanya oleh malaikat, itu ruh dan jasad, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ditanyakan tentang yang ditanyakan dalam hadis favorit, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, itu untuk ruh dan jasad, bukan hanya ruh, apalagi jasad aja. Kedua-duanya ditanya, ruh dan jasad. Nah, itu kan hidup. Dalam keterangan Nabi juga bersabda, mereka mendengar, hanya kalian tidak dapat mendengarnya. Mereka menjawab seruan ini, tetapi kalian tidak mendengarkannya. Nah, hari kiamat itu yang pertama kali terjadi adalah hari berbangkit. Hari berbangkit. Masih panjang perjalanan kita, ya. Masih sangat panjang. Apalagi kalau dihitung masa, ya, waktu. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Sementara usia kita dalam kehidupan dunia hanya 60, 70, sedikit yang melampaui usia ini. Bahkan ada yang mati, tapi sedikit. Pada umumnya manusia 60-70 tahun. Sedikit yang melampaui usia di atas 70, atau sedikit lagi usia yang tidak sampai 60. Nah, jadi perjalanan kita masih panjang, yaitu pertama kita di alam ruh, saat Allah meniupkan ruh. Hidupkah kita? Hidup, tapi hanya alam ruh. Ketika Allah hendak meniupkan ruhnya, ruh kita, Allah berjanji, Allah bersaksi dengan kalimat yang jelas, ada di dalam surat Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Dalam surat itu ditegaskan, alastu birabbikum, bukan ke aku Rob kalian. Wa idh akhadha rabbuka min bani adamin min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kemudian manusia itu yang baru berupa ruh menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Rabb kami, kami menjadi saksi. Nah, kenapa kita tidak ingat? Kita
tidak ingat perjanjian di alam ruh itu. Jangankan alam ruh, yang baru seminggu, sepekan aja manusia sudah lupa bahwa dia pernah berjanji. Karena manusia memang tempat lupa, mahalun nisyan, tempat lupa dan salah. Nah, alam ruh. Kedua, alam kandungan, lahir, di kandungan ibu kita. Allah menegaskan, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Berarti kita dikeluarkan dari perut ibu kalian, ibu kita. Nah, dalam masa di dalam perut itu kita hidup. Itu alam kedua. Alam ketiga ini dunia. Alam ketiga dunia. Orang bisa umur 1 tahun, sesuai dengan ketentuan Allah. Sampai ada yang usianya normal. Umat Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu kita di dunia, fase ketiga. Fase ketiga. Nah, setelah fase ketiga itu ada yang fase keempat. Nanti masuk ke alam barzakh, alam kubur. Alam kubur itu sudah kita terangkan, bukan kuburan ya, bukan kuburan. Kuburan itu yang kotak itu, yang digali, panjang 2 meter, lebar sekitar 80 cm, dimasukkan ke dalam lubang itu alam dunia, bukan alam barzakh, bukan alam kubur. Alam barzakh itu bagaimana? Wallahu alam. Kita pasti mengalaminya. Di alam barzakh ada orang yang tersiksa tiap hari, pagi dan petang, sebagaimana Allah firmankan, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Disiksanya dengan api neraka jahanam, bayangan. Ditampakkan pagi dan petang, bentuk sisaan. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan ada yang tidur nyenyak, ya, ruh yang thayyibah, ya, ruh thayyibah, dikatakan dalam sebuah hadis ketika dia sukses menjawab siapa Tuhan kamu, siapa nabimu, apa agamamu, atau pertanyaan lain, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini, dia sukses menjawab, maka dikatakan oleh malaikat, tidurlah kamu dengan tenang sampai hari berbangkit, ya, sampai hari berbangkit, tidur nyaman. Nah, siapa yang akan mendapatkan tidur yang nyaman itu? Kita mesti mengejar itu, karena mau tidak mau kehidupan yang harus kita lewati. Apakah dapat tidur yang nyaman atau dapat siksaan, harus kita lewati. Nanti mudah-mudahan kita mampu membahasnya. Setelah alam kubur, alam barzakh itu pas yang keempat, yang kelima, hari kiamat.
Itu hari kegoncangan yang besar. Bintang-bintang, bumi, matahari, bulan bertabrakan satu sama lain. Hari kegoncangan. Ada firman Allah, "Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min fazain yauma idzin aminun." Aminun. Siapa yang datang kepada Allah dengan membawa amal soleh, kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan balasannya. Dan pada hari kegoncangan besar itu, yaumul faza', mereka aman. Jadi ada orang yang aman dalam suasana hari kiamat yang luar biasa. Tidak ada orang, melainkan pasti mengalaminya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang aman dari kegoncangan itu. Hari berbangkit, hari kiamat. Setelah hari kegoncangan itu, maka manusia semuanya bangkit. Itu yaumil ba'tsi, hari berbangkit. Setelah hari kebangkitan itu, manusia mendapatkan kesempatan yang pertama di akhirat, kesempatan mendapatkan syafaat. Maksudnya syafaat yang mana? Orang-orang tertentu yang dengan syafaat itu mereka mendapatkannya. Syafaat dari hari berbangkit, orang dikumpulkan berbaris. Nanti akan kita bahas ketika setelah syafaat. Syafaat bukan berhenti di sini, sampai nanti, sampai hari kiamat, sampai surga, neraka ada syafaat. Ini syafaat yang pertama. Maka yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaumil hisab. Yaumil hisab, hari perhitungan atau hari pembalasan. Nah, ini yang kita bahas, jaza. Dihitunglah orang seseorang berdasarkan amalnya. Wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada satu amal pun, sekalipun sedikit, kalau itu berupa kebaikan, pasti mereka akan melihat kebaikan itu, akan diperlihatkan, dia diberikan kepada dia. Sebaliknya, amal sekecil apapun, kejahatan, kejelekan, pasti dilihat. Dilihat itu kebaikan atau kejahatan belum tentu menjadi sebagai hukuman. Ini yaumil hisab. Misalnya kamu berbuat begini, kita akan mengakui. Tapi ada kesempatan orang menyanggah yang diterangkan oleh Allah, karena Allah memberikan kesempatan. Mungkin ada orang yang ngeyel, udah di yaumil hisab masih ngeyel. Ada, berdasarkan cerita hadis, riwayat hadis. Kemudian yang ke-10, penyerahan catatan amal.
penyerahan catatan amal. Ketika yaumil hisab, orang mengakui, maka catatan amal dikeluarkan. Menurut Imam Qurtubi, itulah makna ayat dalam surah Yasin. Ya. Wa nukhriju lahum yaumal qiyamati kitaban yalqawnahu mantsura. Dan pada hari kiamat maka kami serahkan, kami keluarkan catatan amalnya. Dalam riwayat lain, catatan amal digantung di leher orang-orang. Pada orang digantung di leher orang-orang masing-masing. Ya. Ketika hari kiamat, maka penyerahan itu diperlihatkan. Kemudian selanjutnya yaumul mizan, timbangan. Ya, tadi sudah dihisab. Hisabnya segini misalnya. Misalnya 60 kebaikannya, 40 keburukannya. Amin. Kita mengharapkan begitu. Kalau 60 kebaikan, 40 keburukan, itu pasti surga. Pasti surga. Yang repot ini kalau kebaikannya dan keburukannya 50-50. Apalagi yang lebih besar keburukannya. Di yaumil hisab sudah kelihatan itu. Yaumil hisab sudah kelihatan. Ya, demikian. Maka setelah yaumil hisab kelihatan, kita juga pegang buku catatan kita ngantri untuk ditimbang amal kita. Oh, timbangannya lebih berat kebaikannya 60% daripada keburukannya yang 40%. Itu tanda-tanda orang itu pasti pesimis. Tetapi jamaah yang berbahagia, ancaman neraka. Ketika mizan selesai, orang-orang pada kehausan kan. Tadi prosesnya panjang, 500 tahun lebih, bahkan ada yang lebih. Pokoknya setiap orang kehausan. Padahal tidak ada yang menghilangkan rasa haus itu, enggak disediakan. Kecuali Allah sediakan buat orang-orang yang beriman, yaitu berupa telaga. Nah, ini telaga syafaat Nabi juga. Telaga setelah mizan itu sahih. Ya. Nah, umat Muhammad kan masih yang paling banyak. Nabi berdiri di depan telaga itu, dia persilakan orang-orang tertentu. Banyak sekali. Ya. Barang siapa minumnya tidak pernah haus selama-lamanya. Tadi kan kehausan dijemur dalam kondisi matahari didekatkan, maka minum air telaga itu satu nikmat, namanya telaga Al-Kautsar. Tapi yang penting jamaah yang berbahagia, ada orang-orang yang tidak bisa mendekat, boro-boro mau minum. Nabi memperhatikan ketika sudah hampir habis, ada sekelompok orang rombongan tidak bisa mendekat ke telaga. Nabi bertanya, "Ya Allah,
kaumku, itu kaumku. Dari mana Nabi melihat itu kaumnya? Kan kita sebagai umat Islam ini lebih dulu dihisab. Umat lain pada nonton, umat lain belakangan pada nonton. Kita yang paling dulu. Nah, dalam kesempatan itu Nabi bertanya, itu kaumku ya Allah. Nabi mengenalnya dari mana? Mengenallah. Kita orang Islam ada yang berwudu, menjadi cahaya air wudunya. Banyak pengenalannya. Bekas sujud sholatnya. Banyak sebab-sebab yang Nabi bisa kenali. Tapi Nabi mengatakan, kenapa kaumku kenapa tidak bisa mendekat ke telaga? Nah, ini jawaban Allah. Innaka la ta'lamu ma yaf'aluna min ba'di. Engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kamu tidak ada. Umat Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kamu ya Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah kamu wafat. Maka Nabi setelah itu bersumpah, sukun man fa'ala min ba'di. Sukun, celakalah orang yang merubah-rubah agama setelah aku tidak ada. Maka masalah bid'ah itu bukan masalah ringan. Ingat, bid'ah itu dosa kedua setelah syirik. Orang tidak mendapatkan syafaat lantaran berbuat bid'ah, berbuat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Maka beragama harus mengikuti Nabi. Nah, setelah telaga, orang-orang siap menyeberangi jembatan As-Sirat. Jembatan As-Sirat itu dibentangkan di atas neraka Jahanam, dari ujung yang satu ke ujung ke ujung kedua. Katakan misalnya ini ujung satu sampai ini jembatan Sirat. Setelah itu ada surga, ada neraka. Setelah di telaga dulu. Nah, orang yang tadi telaga melewati jembatan Siratul Mustaqim. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hat'an maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru dzalimina fiha jithiya. Tidak ada satu orang pun dari kalian melainkan pasti melewati jembatan As-Siratul Mustaqim, jembatan As-Sirat, sebagai satu ketetapan dari Allah yang sudah pasti. Nah, jadi lewatin As-Sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hat'an maqdiyya, sebagai ketetapan yang sudah pasti. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa dari jembatan As-Sirat itu. Nah, kan sudah dapat datanya tuh. Kalau 60-40 kebaikannya, 60-40 keburukannya, pasti lolos. Sekalipun jalannya mungkin tertatih-tatih. Lebihnya sedikit juga, misalnya lebihnya 50,0001 kebaikannya, keburukannya 49,999, masih lolos. Ada yang merangkak, ada yang
dilahap sama api neraka, tapi tidak jatuh. Dan jatuh yang sudah diseleksi berbuat dolim. Kemudian kami biarkan orang yang dolim masuk ke dalamnya dengan tersungkur. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jathiyya. Nah, bagaimana umat Islam ada yang masuk surga tanpa hisab? Apakah tidak melewati jembatan Sirat? Tetap melewati. Secepat cepat kilat, secepat kedipan mata. Nah, setelah jembatan Sirat, orang manusia sudah ketahuan dah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dari jembatan As-Sirat itu. Begitu kira-kira perjalanan kita. Jadi kita baru fase ketiga ini di dunia. Nah, kita bahas bagaimana akidah kita tentang yaumil ba'tsi wal jaza, hari berbangkit dan hari pembalasan. Imam Tahawi berkata, wa nu'minu bil ba'tsi wal jaza'il amal yaumal qiyamah wal arad wal hisab wa qiraatil kitab wa thawab wal iqab wa sirat wal mizan. Imam Tahawi berkata, dan kita beriman terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan amal-amal pada hari kiamat, dan penampakan arad, dan penampakan amal dan hisab, wa qiraatil kitab. Nah, itu yang tadi. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan kamu sendiri. Cukuplah hari ini kamu menghisap dirimu sendiri. Ya. Wa qiraatul kitab. Kita membaca kitab. Kalau ada yang protes, ini pada hari ini misalnya bulan Januari tahun 2005, siapa yang ikut perayaan ulang tahun? Ikut perayaan tahun baru siapa tuh? Ada cukup catatannya. Ya mungkin kita, ya Allah saya nggak melayani tahun baru, hanya bakar jagung. Bakar jagung sampai jam 12 malam. Pasti ditanya itu. Masih tradisi bakar jagung sampai malam lagi bakarnya. Kemudian wasawabi wal iqab, balasan kebaikan dan hukuman terhadap dosa kesalahan, dan sirat, beriman kepada sirat dan kepada mizan. Itu disebutkan sebagiannya dari yang urutan tadi. Kemudian dalam matan ke-58 Imam Tahawi juga berkata, wal haud, kita beriman kepada telaga Nabi Muhammad SAW, alladzi akramahullahu ta'ala bi ghiyatan li ummatihi haqqa. Al haud adanya. Nah,
kita bahas satu persatu ya tentang kejadian pada hari yaumil qiyamah ini. Dalam syarahnya, al-imanu bil ma'ad mimma dalla alaihi al-kitab wa sunnah wal aqli wal fitrati as-salimah. Iman tentang hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan akal dan fitrah yang normal. Jadi tentang hari kiamat itu sesuai dengan Quran, sunnah, bahkan akal dan fitrah manusia bisa dibuktikan. Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an, wa qamud dalil alai, dan tegak dalil terhadap masalah-masalah hari kiamat. Wa radda ala munkirihi fi ghalibil suwaril Qur'an, dan menolak terhadap orang-orang yang mengingkari pada sebagian besar isi Al-Qur'an. Ya. Tentang hari kiamat diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih detail, lebih banyak. Nah, kenapa lebih banyak? Karena orang masih tidak percaya adanya hari berbangkit. Iya, jemaah yang berbahagia, kita akhiri. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau keliru dari kebodohan saya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk memilah mana yang kita ikuti, mana yang tidak. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.